Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan maghfirahnya kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban Allah, yakni thalabul ilmi. Shalawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti di hari kelak kita pantas untuk mendapatkan syafaatil uzma. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan, lewat pengajian kita ingatkan kembali bahwa puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Puasa wajib adalah puasa Ramadan. Baik yang wajib dan yang sunnah itu pelaksanaannya sama. Oleh karena itu puasa wajib, yang wajib melaksanakan puasa ada 5 macam. Ini yang wajib melaksanakan. Yang pertama, Islamun, orang Islam. Orang Islam dimanapun berada, maupun di Rusia, ketika Islam itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dan puasa bukan hanya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang mukmin, dan puasa bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman sebelum Nabi maupun sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah ada puasa, termasuk Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam itu puasa setiap tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 puasa. Yang saya maksud di sini bukan tanggal 1 Masehi, tanggal 1 Hijriah.
Dan Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 puasa. Tanggal 26, 27, 28 itu puasa. Itu di zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus. Dan Nabi Zakaria itu puasanya puasa bisu, tidak berbicara. Dan di zaman Nabi Musa alaihissalam puasa rutin, ya. Tapi hebatnya di zaman Nabi Muhammad SAW puasa itu hanya 1 bulan selama 1 tahun. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Kembali bahwa yang wajib melaksanakan puasa itu adalah orang Islam. Dan seandainya kata ada saudara kita maupun teman kita yang memang mereka bukan muslim, non-muslim, mereka melaksanakan puasa itu tidak sah, sebab belum Islam. Yang kedua, wataklifun adalah yang sudah balik, orang Islam. Dan yang kedua adalah yang sudah balik itu wajib melaksanakan puasa, termasuk Bapak Ketua RT, ya. Sudah balik kan? Jadi seandainya kata ada teman kita, saudara kita, tetangga kita bulan Ramadan tidak puasa, berarti itu walaupun Islam tapi belum balik. Yang ketiga wa'itoqatul yang kuat. Artinya bagi orang-orang yang sudah lanjut umur, ya, yang sudah lanjut umur itu diperbolehkan tidak puasa kalau memang tidak kuat. Lantas bagaimana caranya sedangkan puasa itu wajib? Nah, bagi orang-orang yang sudah lanjut umur diperbolehkan tidak puasa, tapi ada denda. Pak Kori, ini anak murid baru ya. Sorry Pak Kori, ya jangan ngantuk. Ya. Cuman ada denda, apa dendanya? Bayar fidyah dalam 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? Ya, 1,5 liter maupun 1 kilo. Itu dalam satu hari. Itu berlakunya bagi orang yang sudah lanjut umur maupun usia, yang memang mereka tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Nah, kalau Pak Wali mau tidak kuat, gak ada alasan. Belum balik. Itu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, wasihatun dan sehat. Jadi bagi orang Islam yang sehat itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Berarti bagi orang yang tidak sehat, yang sakit, itu diperbolehkan tidak puasa. Ya, diperbolehkan tidak puasa. Namun nanti bulan Syawal wajib qada. Nah, kata Pak Selamat, bagaimana kalau ini memang sakit terus-terusan sakit, ya, nggak ada sembuhnya, ya mungkin punya penyakit permanen, ya,
bukan kerja saja yang permanen, tapi penyakit pun ada penyakit permanen. Artinya penyakit permanen itu menurut dokter tidak ada harapan sembuh, dan memang mereka tidak puasa. Ya, nah bagi orang yang sakit yang punya penyakit permanen tidak ada harapan sembuh menurut dokter, maka tidak puasa, namun tetap bayar fidyah. Dalam satu hari satu mud, termasuk bagi ibu-ibu yang hamil atau yang sedang menyusui dan mereka tidak kuat puasa, boleh nggak puasa. Nanti kalau sudah sehat tidak menyusui wajib qada. Ini pengalaman saya bapak-bapak ibu ya, termasuknya bukan 1, 2 ya, termasuk sering orang datang ke tempat saya membawa beras 1 karung. Saya bilang, Pak, ini apa? Nah, ini termasuknya bayar fidyah untuk istri saya. Kebetulan istri saya selama Ramadan tidak puasa karena habis melahirkan. Saya bilang, Pak, nggak bisa. Tetap nanti kalau sudah suci wajib qada. Nggak bisa. Jadi tetap wajib qada bagi ibu yang habis nifas maupun habis melahirkan. Ya. Jadi kembali, orang-orang yang sehat itu wajib puasa Ramadan. Dan yang keberapa? Yang kelima ya. Yang pertama kan orang Islam wajib puasa. Yang kedua yang sudah balik wajib puasa. Yang ketiga yang kuat. Yang keempat orang yang sehat. Yang kelima muqimun, orang yang tidak bepergian jauh. Ya, orang yang tidak bepergian jauh maka wajib puasa. Dan sebaliknya, apabila kita bepergian jauh yang kilometernya lebih daripada 82 sekian kilometer maupun lurusnya 100 kilometer ya, itu diperbolehkan tidak puasa. Contoh misalnya ya, Pak Koridin mau mudik ke Lampung, ke Metro ya, ke Metro misalnya, kan itu kan jauh. Tapi itu Pak Koridin dari malam sudah diniati bahwa besok tidak puasa, sebab mau mudik. Tapi kalau asalnya sudah sahur, ya, nah itu termasuk tidak boleh. Terus harus puasa. Kecuali memang di dalam perjalanan kita darurat, itu diperbolehkan. Namanya darurat. Makanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau mudik, jaraknya yang jarak jauh, maka agama memberikan rukhsah, memberikan kemurahan, diperbolehkan tidak puasa. Itu maksudnya musafir. Nah, ada pertanyaan, bagaimana itu termasuknya sisa supir? Ya kan? Supir itu adalah antar lintas provinsi misalnya. Nah, apakah ini supir termasuk musafir? Apakah tidak? Jawabannya, bagi mas supir itu bukan musafir, tetap wajib puasa. Bagaimana misalnya memang
sangat-sangat tidak kuat untuk melakukan puasa sebab jarak jauh, boleh, tapi dengan syarat nanti bulan Syawal ya harus dipotong. Satu itu bagi si supir. Yang kedua bagi pekerja berat, misalnya kerja bangunan, kata si Mas Daryo misalnya, ada di sini Mas Daryo. Kalau dulu ada ya Mas Daryo. Ini kata si Mas Daryo, misalnya kalau kita puasa kerja nggak kuat, kalau kita termasuknya nggak kerja, anak istri nggak makan. Tuh, kalau kita puasa sambil kerja nggak kuat puasanya. Kalau kita nggak kerja, anak istri nggak makan. Nah itu boleh nggak puasa. Kalau memang alasannya anak istri tidak makan. Tapi kalau misalnya alasannya, waduh kalau kita nggak puasa ini motor nggak bisa bayar setoran misalnya, nggak bayar cicilan, itu nggak masuk alasan. Jadi alasannya anak istri nggak makan. Tapi tetap bapak dan ibu bulan Syawal wajib potong. Paham ya? Paham. Itu termasuknya puasa. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa hari Isnin dan Khamis, termasuknya puasa Syawal ya, itu sunnah. Maka dijelaskan di dalam hadis, man shoma ramadhana fa'at seba'ahu bisyikti syawalin faka'annama shoma dahra kullah. Barang siapa yang puasa Ramadan fa'at ba'ahu bisyikti syawalin, dan dilanjutkan dengan 6 hari Syawal maupun dengan 6 hari bulan Syawal, faka'annama shoma dahra kullah, maka sama halnya kita puasa satu tahun. Jadi maksudnya tanggal 2 Syawal kita lanjutkan itu puasa 6 hari. Kok sampai pahalanya 1 tahun, puasa 1 tahun? Iya. Sebab kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan 1 kebaikan, maka diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Nah kita puasa Ramadan berapa hari? Katakanlah 30 hari. Nah dalam 1 hari 10 kali 3 sama dengan 300. 10 kali 3 kan? Jadi 30. 10 kali 30 sama halnya 300. Berarti kalau kita melaksanakan puasa 1 bulan, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama halnya kita puasa 300 hari. Nah ditambah dengan 6 hari. 6 hari dalam 1 hari kan 10. 6 kali 10 sama dengan 60. Berarti 360 hari ya. Nah 360 hari, nah sama halnya 1 tahun. Insya Allah ya warga BPI insya Allah ketika libur selesai berlebaran tanggal 2-nya langsung setar lagi puasa 6 hari. Alhamdulillah. Pak Kiai, ya. mau tanya terkait puasa yang setelah hari raya di hari kedua, tapi
kita tidak menjalankan di hari keduanya Pak Kiai. Oh, iya. Artinya tapi masih di bulan Syawal. Oh, iya. Apakah pahalanya sama dengan yang kita langsung di hari kedua? Nah, ya betul. Memang mantap ini Pak Kiai, ini pertanyaannya. Nah, di situ hadisnya ada yang pakai fi fa'at sebab. Kalau istilah aku, kalau itu langsung fal fa'ul tadi bitisoni berarti langsung puasa. Dan ada juga hadis yang lain summa atsba'ahu, maka termasuknya bukan langsung puasa pada tanggal 2 tetapi masih bulan Syawal, jadi boleh walaupun bukan termasuknya walaupun tidak langsung puasa, yang penting masih bulan Syawal. Jadi hadis itu ada dua, ada fa'at sebab kalau pakai fi itu langsung, kalau summa hari-hari kan. Nah, jadi termasuk tanggal 5, tanggal 10 atau tanggal 20 pulang mudik kan ya, bisa. Tuh, artinya balik arus mudik ikut kecelakaan lagi itu bisa. Yang penting masih bulan Syawal. Tapi nih pengalaman saya biasanya kalau sudah lewat ke sana bahasa Perancisnya maksume ya, males biasanya. Tapi karena banyak alasan Pak Polikin, kalau langsung puasa kan banyak tamu, masih banyak gemblang, banyak itu alasan sebetulnya Pak ya. Jadi kalau nggak masalah, yang penting masih bulan Syawal. Yang ketiga adalah puasa yang makruh. Puasa makruh itu yaumisah pada hari Rabu-Rabu, itu tanggal 29. Penentuan termasuknya hilal ya, itu puasa itu makruh. Yang keempat puasa haram. Puasa haram itu pada hari lebaran, baik lebaran Idul Fitri maupun lebaran Idul Adha, itu haram puasa. Ya, dengan yang ketiga puasa yaumit tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ya, artinya satu hari setelah Idul Adha. Makanya waktu kurban itu dari tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 sampai 14. Itu termasuk 14 ya, 13 ya. Ada tanggal 10, 11, 12, 13. Itu waktu kurban. Termasuk tanggal 13 Idul Adha, termasuk selesainya pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu baik yang sudah partisipasi maupun yang belum, mudah-mudahan kita bisa kembali ya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa yang mustajab adalah doanya Allahumma dolmas. Ya, kalau dolmas itu lama Pak. Dolmas cepat ya, dolmas. Dan di BB alhamdulillah emaknya gede-gede. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan selanjutnya bapak-bapak ibu ya, wa yang bagi lil mu'mini ayah tarima, seyogianya bagi orang-orang mukmin ketika bulan Ramadan datang, ayah tarima di syahri Ramadan, kita hormati di bulan Ramadan ya. Menghormatinya dengan apa? Dengan termasuknya memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, dan memperbanyak membaca Al-Quran, dan jauhi itu termasuknya kemungkaratan maupun
maupun kemaksiatan. Dan alhamdulillah khususnya di kota Cilegon, pemerintah daerah ketika bulan suci Ramadan seluruh tempat hiburan ditutup, termasuk yang ditutup cuma luarnya saja. Alhamdulillah. Iya kan? Tapi kan termasuk rumahnya ditutup. Ya, alhamdulillah kita hormati. Ya jangan termasuknya kita statusnya orang Islam makan dan minum merokok terang-terangan. Ini masya Allah ya, sangat-sangat termasuknya Allah itu benci bagi orang mukmin ketika bulan Ramadan tidak menghormati bulan Ramadan. Dari dalam bulan Ramadan bukan hanya tasbih, zikir dan membaca Al-Quran, termasuk wassalah, memperbanyak melakukan sholat sunnah, di antaranya sholat tarawih. Sholat tarawih itu termasuknya sunnah, tetapi itu untuk menyempurnakan ibadah puasa. Dan sholat tarawih di zaman Rasul tidak ada tarawih, dan Rasul melaksanakan tarawih tidak ada yang tahu. Sholat tarawih yang 20 rakaat itu di zaman Sayyidina Umar sudah dijelaskan di dalam kitab Bukhari. Ya. Adapun Rasul pernah Siti Aisyah ditanya oleh sahabatnya, Sayyidatina Aisyah, apa yang Rasul lakukan di dalam bulan suci Ramadan? Dijawab oleh Siti Aisyah bahwa Rasul melaksanakan sholat 11 rakaat fi Ramadan wa ghairihi, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi itu maksudnya witir. Silakan Pak Khalid 11, tapi jangan Ramadan saja, terus bulan Syawal sampai terus. Ya kan? Karena yang 20 rakaat ini termasuknya adanya sholat tarawih 20 rakaat itu di zaman Sayyidina Umar. Sholat tarawih mulut di zaman Rasul kan nggak ada mulut, di zaman Rasul kan nggak ada sholat tarawih 20. Iya, di zaman Rasul nggak ada Innova, di zaman Rasul nggak ada Ninja, di zaman Rasul nggak ada Fortuner. Kenapa mereka sekarang pakai Innova, Avanza, harus pakai Honda? Ya, lanjut. Nah, di dalam bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak termasuknya istighfar, perbanyak zikir dan sholawat dan membaca Al-Quran, termasuk sholat tarawih. Ya, makanya bagi orang-orang yang tidak senang sholat tarawih 20 rakaat itu bukan tarawih terimu ya. Jadi sholat tarawih ini untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Dan di dalam bulan suci Ramadan ada malam yang istimewa, yakni malam Qadar. Kapan itu turunnya malam Qadar? Sudah dijelaskan di dalam kitab Bukhari. Satu termasuknya pendapat turunnya Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan, tanggal genap, yakni tanggal ganjil dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Orang beda bukan sibuk sholat Lailatul Qadar, sibuk mudik. Alhamdulillah. Ya kan? Pak selamat kalau sudah tanggal 20 sih sudah pesan 3 sampai. Padahal Bapak dan Ibu, bulan Ramadan itu semakin kesana Pak Haji Wasasi, semakin besar pahalanya, makanya semakin berat. Sholat tarawih pada awal ramai, betul. Makin ini gak ruang ya.
tetapi sudah ke sana tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20 sudah mulai goyang. Termasuk sudah barisannya sudah maju. Yang maju bukan orang barisannya maju. Yang banyak bukan di masjid, yang ramai bukan di masjid, mereka yang ramai di mall. Betul. Nah, padahal itu semakin besar, apalagi 10 akhir Ramadan. Di situ Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Makanya tadi itu menunggu turunnya malam pada malam penentuan. Tuh. Jadi semakin kesana bapak-bapak itu ya bahasa nama semakin berat sholat tarawih karena ganjaran banyak pahala, malah yang ramai bukan di masjid di mall. Nah apalagi makmumnya imamnya pun sudah mulai stres. Kalau sudah tanggal 20 ke sana bacaannya sudah ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai stres, banyak baladon, nada dokter mengatakan baladon, nggak boleh juga, nggak sah pada baca Fatihahnya. Jadi baladon kan artinya alhamdulillah. Jadi malam Qadar itu turunnya pada tanggal 21 sampai tanggal 29. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu termasuk yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi warga BPI khususnya Masjid Al-Mukarramah bukan hanya tanggal 21 mulai sholat malam, dari awal Ramadan sudah rajin sholat malam. Alhamdulillah. Yang selanjutnya pada malam takbir ya, malam takbir tuh. Malam takbir sudah termasuknya malam terakhirnya, sudah malam terakhir. Di dalam malam takbir pun kita dianjurkan dan seyogianya kita tidak boleh tidur, atau setidaknya kita membaca takbiran. Membaca takbir. Sebab apa? Disitulah para malaikat turun, malaikat pada nangis pada malam takbir. Apa nangisnya para malaikat? Kata malaikat, aku menangis karena kehilangan Ramadan. Ramadan ini adalah Masya Allah, makanya disebut bulan suci Ramadan, suci ya. Jadi kembali bapak-bapak ibu ya, puasa itu ternyata bukan umat Islam saja, seluruh agama ada puasa. Betul Pak? Makanya seluruh agama itu ada yang namanya puasa. Hindu puasa, ya kan? Buddha puasa, semua agama ada puasa. Ternyata ini puasa luar biasa, sampai apalagi umat Islam walaupun umat non Muslim juga ketika mau dibedah suruh puasa. Nah zaman dulu Pak Politik ya senang kepada perempuan, ditolak cintanya maka puasa. Sejarah pun menyatakan bahwa ibunya Pak Harto saja ketika termasuknya hamil Pak Harto itu dulu puasa berapa? 3 tahun
pengen anaknya jadi raja. Itu zaman dulu, zaman kerajaan Jawa itu semua pada puasa. Ada yang 60 tahun puasa, termasuk pendiri pesantren Lirboyo itu 6 tahun 60 tahun puasa. Ada yang 9 tahun pengen jadi raja. Nah kita pun sama, pengen dijadikan hamba Allah, pengen termasuk jadi aku hamba Allah, maka kita puasa. Yang wajib adalah selama 1 tahun Pak hanya 1 bulan. Dan puasa ada 3 tingkatan. Ada puasa saumul awam, ada saumul khawas, dan ada saumul khawasil khawas. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul awam, puasanya orang awam, orang umum, orang bodoh seperti kita, hanya menahan makan dan minum dan jimat. Itu namanya saumul awam. Kalau istilah naik kapal kelas D, campur dengan kambing, dengan truk, ya. Lalu apa kan biasa pakai terus macam-macam. Nah, yang kedua adalah saumul khawas. Saumul khawas itu bukan hanya perutnya saja yang puasa, semua anggota badan kita puasa, mata puasa, kuping puasa, hidung puasa, termasuk mulut, semua ikut puasa. Artinya ketika kita sedang puasa, mata tidak boleh melotot. Melihat dengan melotot beda. Kalau nanti sudah melotot, nah kalau seperti Pak Selamat ya, maksudnya kita melotot dan melihat barang yang memang ya dilarang menurut agama. Dan mulut pun harus puasa, tidak boleh berbicara yang kira-kira kata-katanya ini menyinggung dan menyakiti sesama. Di antaranya bohong dan dusta. Kalau kita sedang puasa bohong, maka pahala puasanya tidak dapat, atau bisa disebut tidak sah tidak sah puasanya. Artinya bukan tidak sah puasanya, tidak mendapatkan pahala. Makanya harus puasa. Ya, mata puasa, telinga puasa, dan kuping puasa, semua puasa. Itu namanya puasa saumul khawas. Lamun istilah kendaraan eksekutif. Tuh, ada kan? Kapal ini ya, kapal yang eksekutif Merak Bakau itu hanya 1 jam, dan termasuknya kapal pun nyaman seperti di hotel, bayarnya lumayan 2 kali lipat, tapi kan nyaman. Nah, yang ketiga saumul khawasil khawas. Ini bukan hanya perut saja yang puasa, bukan mata dan telinga, kuping, mulut, melainkan hati pun ikut puasa. Artinya hati tidak boleh ada gerentes yang tidak karuan. Kira-kira bisa nggak? Tentunya nggak bakal buat, sebab saumul khawasil khawas adalah puasanya sholihin, puasanya termasuk orang-orang soleh, di antaranya para aulia, para termasuknya ambia. Sudah, yang penting kita puasa, tapi kita harus dan kita upayakan puasa yang nomor 2, saumul khawas. Alhamdulillah. Yang terakhir ya, kita puasa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah untuk menebus puasa. Agar puasa kita diterima, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Alhamdulillah, waktu isya sudah datang, maka
maka pengajian ditutup dengan doa. Sebelum doa, di pengajian jadwal saya termasuknya jadwal bulan Syakban ini terakhir ya. Oleh karena itu kesempatan atas nama pribadi dan keluarga sebagai manusia biasa sudah barang tentu banyak khilaf, banyak dosa, baik itu khilaf omong maupun khilaf lain sebagainya. Oleh karena itu atas segala kesalahan kami keluarga, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf kesalahan kami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka insya Allah kami pun akan membuka lebar-lebar untuk memaafkan atas kesalahannya bapak-bapak dan ibu-ibu. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam radhiyallahu ta'ala wa kulli sahabat wa barakatuh Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ma'bud hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal abad wa taqaddimna ya Allah ya jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha sawfa min jami'i khayrati fil hayati wa ba'da al-mamati innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun